warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap tertiba kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah anak-anak, gema takbir berkumandang lagi. Hari ini kita memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kita bertakbir bersama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, umat Islam memiliki dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jika hari raya Idul Fitri itu identik dengan maaf-maafan, silaturahmi, jajanan lebaran. Nah, berbeda dengan hari raya Idul Adha ini anak-anak. Hari raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban dan menikmati hidangan hewan kurban. Mulai dari sate, rendang, dendeng, apalagi bakso, banyak ya. Nah, di antara makanan-makanan ini mana nih yang menjadi favorit anak-anak? Dari semuanya kita syukuri ya anak-anak, alhamdulillah. Nah, anak-anak, ada momen yang penting untuk kita ingat di balik peristiwa Hari Raya Idul Adha ini. Momen apa anak-anak? Di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Siapa Nabi Ibrahim? Siapa Nabi Ismail? Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah hubungannya antara bapak dan putra. Nabi Ibrahim sebagai bapak dan Nabi Ismail sebagai putra. Nah, kedua nabi ini adalah dua di antara 25 nabi yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita ikuti dan kita teladani sifat-sifatnya, perilakunya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini juga masih memiliki kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi tercinta kita ya. Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Tentu saja Nabi Muhammad juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Oke anak-anak, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, nah perintah ini melalui mimpi ya anak-anak. Tentu saja Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah merasa terkejut. Tentu saja Nabi Ibrahim merasa bingung anak-anak. Benarkah perintah itu datang dari Allah atau hanya godaan dari setan? Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya tersebut kepada Nabi Ismail. Bagaimana anak-anak sikap Nabi Ismail ketika mendengar cerita dari Nabi Ibrahim? Nabi Ismail bersedia untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail meyakinkan ayahnya bahwa perintah itu datang dari Allah dan harus segera dilaksanakan. Tibalah hari di mana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Dengan penuh rasa ikhlas, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah ini. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, apa yang terjadi anak-anak? Sebuah keajaiban terjadi. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Nabi Ismail, akan tetapi Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar ya. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim ketika mendapati yang disembelih bukanlah Ismail. Anak-anak, dari peristiwa ini kita belajar bahwa tidak ada ruginya untuk menjalankan perintah Allah. Ketika kita bertakwa, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjauhi larangan Allah, maka Allah pun akan menggantikan dengan pahala yang baik di sisi Allah, pahala surga insya Allah. Nah anak-anak, itu tadi sekilas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alhamdulillah, Bunda ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa, dan lebih ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dulu dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekilas kita mengenal apa itu kurban. Kurban dalam fikih Islam yaitu hewan yang dipotong dalam rangka mendekatkan diri takarrub kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum kurban. Hukum berkurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.
Kemudian untuk jenis-jenis hewan kurban itu apa saja? Ada domba usia minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi, kambing usia minimal 2 tahun, sapi 2 tahun, kerbau 2 tahun, dan unta 5 tahun. Nah anak-anak, untuk domba dan kambing itu masing-masing 1 ekor untuk 1 orang ya. Tapi kalau untuk sapi, kerbau, unta itu bisa digunakan untuk 7 orang bersama-sama. Cerita yuk, buatlah video singkat durasi 30-60 detik yang menceritakan pengalamanmu di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Selamat belajar!